Hai semua, selamat malam dan selamat datang di Tengah Malam Challenge. Di episode Tengah Malam Challenge kali ini saya ingin menceritakan kisah horor di balik lagu yang terkenal di Indonesia. Sebelum kita masuk ke video, kita bumper dulu. Biasanya warga Indonesia yang biasanya udah punya anak itu wajib atau setidaknya pernah menyanyikan lagu Nina Bobo untuk menidurkan anaknya. Namun tahukah Anda bahwa sebenarnya ada kisah mistis di balik lagu Nina Bobo tersebut? Ini dia pembahasannya. Kisah mistis dimulai dari anak yang bernama Helenina. Helenina ini adalah seorang anak yang mempunyai darah campuran. Ibunya yang bernama Mustika itu darah Indonesia, tepatnya dia berdarah Jawa, dan ayahnya itu Van Rotsnik yang berkebangsaan Belanda. Kisah awal Helenina ini berasal dan berawal pada saat masa penjajahan atau pendudukan Belanda di Indonesia. Pada saat itu Mustika, ibu Helenina ini berprofesi sebagai seorang penari, dan Van Rotsnik ini asli orang Belanda. Mereka menikah dan akhirnya lahirlah putri yang bernama Helenina. Singkat cerita, Helenina ini tumbuh besar hingga berusia 6 tahun. Setelah dia berusia 6 tahun, tiba-tiba dia punya penyakit yang cukup parah sehingga tidak bisa diobati dan dia meninggal. Akhirnya si kedua orang tua sangatlah terpukul akibat kematian Helenina ini. Nah, disinilah hal horor mulai terjadi. Pada malam hari setelah si Helenina meninggal, ibunya atau si Mustika ini mendengar bahwa si Helenina sering memanggilnya tengah malam untuk menyanyikan sebuah lagu. Lagu itu ya itulah yang sering kita dengar, yaitu lagu Nina Bobo. Mustika awalnya kaget dan bingung. Apakah benar ini suara anak saya? Ya, pada akhirnya si Mustika ndak sampai hati untuk tidak menyanggupi permintaan si Helenina ini. Akhirnya si Mustika ini menyanyikan lagu Nina Bobo. Setelah selang beberapa hari, Van Rotsnik terus mengawasi kelakuan istrinya. Awalnya Van Rotsnik mengira bahwa istrinya gila. Pada akhirnya Van Rotsnik mulai mendengarkan suara Helenina juga. Dan pada akhirnya si Van Rotsnik ikut-ikutan si Mustika atau istrinya itu untuk sama-sama menyanyikan lagu Nina Bobo kepada si arwahnya Helenina. Wow, ternyata roh yang telah meninggal masih masih bisa terhubung dengan orang-orang tersayang yang masih hidup di dunia ini. Yang kedua, Gaby, tinggal kenangan. Bagi kalian remaja yang tumbuh di tahun 2007 atau 2008, ya termasuk saya, pastinya tahulah lagu yang sangat viral dan sangat santer di zamannya ini. Jujur, bagi saya pribadi lagu ini sangat enak sekali, bahkan bisa saya nikmati sampai sekarang. Namun ada cerita mistis dan horor di balik pembuatan lagu tersebut. Yang pertama, lagu tersebut kita tidak tahu penyanyi atau bahkan pemain bandnya siapa, ya kan? Bahkan sampai sekarang masih misterius lagu tersebut. Yang kedua, siapa yang menyebarkan lagu ini? Ya, kita bahkan tidak tahu siapa penyebarnya. Penyanyinya aja nggak tahu siapa, dan penyebarnya kita juga nggak tahu siapa. Kisah yang paling terkenal dan viral pada tahun segitu, ya karena saya juga tumbuh di tahun tersebut ya, 2007-2008 saat remaja, itu beredar cerita seperti ini, bahwa si Gaby ini dia merasa sangat depresi
sangat tertekan karena dia ditinggal oleh pacarnya. Bukan ditinggal dalam artian selingkuh atau apa ya, dia ditinggal mati oleh pacarnya akibat kecelakaan. Akhirnya si Gaby ini menulis sebuah lagu, kemudian menyanyikan, kemudian merekam, dan ya kita nggak tahu siapa yang menyebarkan lagu ini. Itu adalah kisah yang paling terkenal di tahun tersebut. Namun di satu sisi yang lain ada juga yang bilang bahwa sebenarnya lagu itu bukan lagu yang horor. Itu hanyalah hal-hal yang dibesarkan oleh ya orang-orang yang tidak bertanggung jawab katanya. Tapi well, itu pilihan kalian. Apakah kalian percaya sama cerita yang pertama bahwa si Gaby itu benar-benar menulis akibat depresi, atau yang kedua itu hanya hoax? Itu pilihan kalian. Namun ada satu lagi mitos atau hoax yang menyertai lagu tersebut. Katanya kalau kita mendengarkan lagu Gaby di tengah malam, kita akan didatangi oleh arwahnya Gaby. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian berani mencoba? Saya udah pernah. Dan ya udahlah, coba aja sendiri. Yang ketiga, Sepia dari Sheila on 7. Siapa sih yang nggak tahu lagu Sepia, dan siapa sih yang nggak tahu Sheila on 7? Nah, jadi lagu ini berawal dari cerita salah satu personil band anggota Sheila on 7, yaitu Mas Eros Chandra alias gitarisnya Sheila on 7. Kala itu Mas Eros ini lagi duduk santai di depan rumah di terasnya malam hari sambil main gitar, sambil nulis-nulis lagu gitu. Tiba-tiba sembari dia main gitar sambil nulis lagu, bunyi telepon di dalam rumahnya. Kring 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 kring. Akhirnya si Mas Eros ini langsung datangin teleponnya dan mengangkat. Halo? Iya, halo. Ini dengan Mas Eros ya? Nah, suara yang menelpon Mas Eros ini adalah seorang wanita dan dia mengaku namanya Sepia. Nah, akhirnya Mas Eros bingung. Loh, saya nggak pernah tuh punya kenalan cewek namanya Sepia. Nah, akhirnya si Mas Eros bertanyalah sama Sepia, kamu dapat nomor saya dari mana? Sepia lalu menjawab, saya mendapat nomornya Mas dari salah satu fans Sheila on 7 juga Mas. Nah, akhirnya si Eros ini antara bingung dan ragu. Masa iya sih? Berarti nomor saya udah tersebar dong. Akhirnya si Eros bingung nih. Pada akhirnya si Eros menanyakan, kamu menelpon dari mana? Lalu si Sepia menjawab, saya menelpon dari telepon umum depan rumah sampean Mas. Hah? Si Erosnya kaget. Lalu langsung si Erosnya menjawab lagi, kamu beneran nelpon dari depan rumah saya di telepon umum itu? Akhirnya Sepia menjawab lagi, iya Mas. Akhirnya Eros sudah mulai benar-benar kebingungan dan saking penasarannya ditutuplah telepon tersebut, dan kemudian Eros ke depan rumahnya langsung menuju ke telepon umum yang ada di depan rumahnya Eros. Ya nggak di depan amat sih, mungkin agak jalan ke depan gitu ya. Nah, singkat cerita, ketika Mas Eros udah sampai ke lokasi di telepon umum yang tadi katanya ngaku-ngaku Sepia, dia kaget. Loh,
Ternyata telepon umum yang digunakan Sepia tadi itu benar-benar seperti memang ada seseorang yang telah menggunakan telepon umum tersebut. Telepon umum tersebut, gagang teleponnya menggantung gitu. Menggantung seperti baru saja ada orang yang menggunakan. Ada juga mitos yang mengatakan seperti ini. Sebenarnya ketika si Eros itu mendatangi telepon umum tersebut, telepon umumnya tuh gagangnya bisa melayang-melayang gini sendiri, seperti seolah-olah ada orang yang memegangnya. Singkat cerita, setelah kejadian misterius itu, Eros penasaran dan mulai mencari informasi dan menginvestigasi si Sepia ini. Dan pada akhirnya Mas Eros ini menemukan satu alamat yang diduga adalah alamatnya si Sepia ini. Dan setelah didatangi alamat tersebut, benar saja itu adalah alamat Sepia yang menelponnya di malam hari itu. Nah, dia mendatangi rumahnya Sepia dan dia ketemu dengan orang tuanya Sepia. Ya, memang benar, ini adalah orang tua Sepia yang menelpon si Mas Eros itu. Akhirnya setelah Mas Eros ini yakin itu orang tuanya si Sepia, dia menceritakan seluruh kejadian misterius itu. Dan reaksi orang tua Sepia ini kaget dan sangat sedih sekali. Akhirnya orang tua si Sepia itu menceritakan si Sepia ini, ternyata Sepia ini fansnya Sheila on 7. Dia meninggal akibat kecelakaan ketika dia mau menghadiri konser Sheila on 7. Begitu. Nah, pada akhirnya sebelum Eros pulang, si Eros dibawalah ke kamarnya Sepia oleh kedua orang tua Sepia tadi dan melihat isi kamar Sepia, dan semuanya banyak sekali poster, pernak-pernik Sheila on 7, kaset dan lain-lainnya terkait dengan Sheila on 7. Berarti memang dia fans sejatinya Sheila on 7. Wow, didatangin arwah fans sejati. Keren. Oke, itu tadi dia cerita mistis di balik lagu terkenal yang ada di Indonesia. Next saya akan bikin part keduanya. Namun jangan lupa untuk subscribe karena part 2-nya akan segera nyusul, karena ada lagu-lagu yang akan lebih mengerikan di balik ceritanya. Terakhir, nama saya Ega dan sampai jumpa di tengah malam challenge berikutnya. Selamat malam dan selamat istirahat. Bye.